anak muda. Oke, halo sahabat metronom, apa kabar nih? Selamat berbahagia hari ini. Hari ini saya akan menemani kalian yang sedang bersantai-santai ataupun sedang beraktivitas. Untuk kalian semua, semoga harinya berjalan dengan lancar dan baik-baik aja. Kali ini bakal ditemenin lagi sama saya Welin dalam cerita anak bangsa. Cerita anak bangsa ini adalah sebuah kisah atau sebuah acara yang akan membuat kamu menjadi Indonesia gitu, akan merasakan Indonesia banget dan siap menjemput masa depan. Selain itu, kita bakalan muterin lagu-lagu requestan dari seluruh penjuru Nusantara. Kita juga bakal berbagi tips untuk kamu yang ngedengerin kita. Kita juga akan ngebahas hal-hal lain dah yang menarik-narik, pokoknya tentang budaya Nusantara. Sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, kita lihat dulu tayangan yang satu ini. Metro Radio, media terintegrasi anak muda. Oke, kembali lagi bersama saya Melin. Nah, sekarang waktunya kita masuk ke sesi cerita anak bangsanya nih. Kita akan mengupas lebih dalam narasumber kita kali ini. Nah, di samping saya sudah ditemani oleh salah satu teman saya yang jauh-jauh dari timur sana datang ke SMK Bakti Karya Parigi untuk bergabung bersama teman-teman kelas multikultural yang lainnya. Bisa dong ya Tince memperkenalkan diri dulu. Oke, perkenalkan, nama saya Agustina Tanrefutu. Saya berasal dari salah satu bagian Indonesia Timur. Oh, dari Maluku ya? Iya. Berarti kalau di peta geografis nih, peta secara geografis, dia itu deket-deket Maluku, pertengahan Maluku itu pertengahan antara Papua dan juga Sulawesi kan? Iya. Di sana. Nah, itu berarti deket laut dong rumah kamu ya? Iya, dekat laut. Deket laut, tapi deket gunung juga nggak? Enggak. Enggak, jadi deket laut. Iya, dekat bisa laut. berenang dong, bisa berenang. Tapi akunya nggak bisa berenang. Berenang. Iya. Jadi kamu nggak pernah main ke laut dong? Enggak. Ya ampun, Tince. Jadi teman-teman kamu kayak gimana ya kalau deket laut tapi nggak bisa berenang kan rada-rada bingung juga kan. Oke, kita lanjut aja, kita lanjut, jangan ngomongin si Tince yang nggak bisa berenang ini. Nah, boleh tahu nggak tentang latar belakang keluarga kamu dulu nih? Iya. Kamu berapa bersaudara atau kau punya adik nggak sih? Saya sendiri, saya anak yang pertama dan saya anak tunggal, nggak punya saudara. Oh, nggak punya saudara? Iya. Berarti kamu kalau main tapi ada sepupu-sepupu nggak? di Ada. sana? Ada sepupu, jadi mainnya sama sepupu ya? Iya. Oke. Gimana sih rasanya jadi anak tunggal, Tinca? Mau bilang enak enggak juga sih, karena sistem mama saya itu, biarpun aku ini anak tunggal tapi nggak diperbolehkan untuk dimanja, karena katanya aku ini perempuan bukan laki-laki. Jadi kalau laki-laki dimanja gitu atau gimana? Oh, jadi meskipun perempuan anak tunggal harus tetap mandiri dong ya? Iya. Oh, gitu. Oke, gitu. Kamu yang ngedengerin nih, berarti kamu harus mandiri seperti Tince nih. Nah, kamu sekarang di Bakti Karya, aktivitas kamu sekarang ini apa sih? Kalau boleh tahu? Sekarang sudah mulai mengenal media, belajarnya lebih lancar lagi, mengenal lebih jauh lagi tentang media. Oke, berarti sebelumnya nih, sebelum kamu masuk ke sini kan kamu tahu Bakti Karya itu jurusannya multimedia ya, di Iya. SMK jurusan multimedia. Sebelum ke sini kamu tertarik nggak sih sama media? Sebelum ke sini, saya belum tertarik dengan media, karena di Maluku Tenggara, lebih tepatnya di Tanimbar itu, media itu lebih apa ya, lebih masih rendah, jaringan pun itu masih susah. Jadi kita harus ke kota, kita kalau ada tugas harus ke kota dulu mengerjakannya, baru kita balik lagi. Jarak dari rumahmu ke kota yang kamu maksud itu berapa lama tuh? Itu 3 jam, bisa sampai 4 jam. Oh, begitu. Untuk kamu yang dengerin nih, yang masih males-males ya, suka ngerjain tugas kayak gitu,
Tince itu butuh waktu 3 jam hanya untuk mengerjakan tugas yang sumbernya harus dicari dari internet atau Iya. ngeprint kayak gitu ya. Iya. Harus ke kota dulu. Sungguh perjuangan untuk ilmu pengetahuan kayak Iya. gitu kan. Selama ada nggak sih hal yang bikin kamu menarik banget di dalam media itu setelah kamu di sini? Ada. Bisa saya belajar tentang komputer, mengedit video. Oh, udah bisa berarti ya, udah mulai belajar Iya, ya. mulai belajar. Bikin film pendek udah mulai bisa. Oke. Jadi hobi kamu selama di sana dan di sini ada yang berubah nggak hobinya? Ada. Jadi di sana ceritain dulu dong hobi kamu selama di Maluku itu apa? Hobi saya selama di Maluku itu, saya tinggal pulang sekolah itu main yang biasanya ditemani itu handphone, laptop, tapi itu saya nggak buat apa-apa, palingan foto, main game. Oke. Itu kerja setiap hari. Tapi saat di sini saya sudah mulai belajar itu cara gimana mengedit, cara membuat video film pendek. Jadi perubahan deh. Sekarang Oke. di sini udah merasa itu perubahan. yang berubah ya dari Iya. tentang media ya. Tapi selain itu di luar media nih, ada nggak hal-hal lain yang suka kamu lakukan kayak misalnya nyanyi gitu, atau kamu suka, tadi kan kamu nggak bisa berenang nih. Iya. Ada nggak olahraga lain yang kamu kuasai atau kamu suka? Oh ada, biasanya suka bernyanyi, suka tari-tarian, mengenal kamu budaya. bisa nari berarti ya? Iya bisa. Oke. Olahraga itu bisa main volley. Oh, sering ikut lomba-lomba gitu nggak? Voli? Sering banget kalau volley. Tingkat apa tuh lombanya? Tingkat kecamatan. Oh, kalau nyanyi atau ini nari ikut lomba juga atau Iya nggak? ikut lomba juga. Ikut lomba juga di kecamatan. Bisa nggak perkenalkan satu tarian yang sering kamu lombain atau sering kamu tariin selama di sana? Ceritain tentang narinya kayak gimana, atau kostumnya ada yang khusus nggak kayak gitu? Iya, jadi di budaya aku itu ada yang khusus. Ada yang seperti disebut itu kual ulu, kual morin. Ada yang bawa tipa. Tipa itu seperti gendang Oh, itu. itu alat musiknya berarti Iya. ya, alat musiknya. Oke. Iya, oke. jadi nanti ada 4 laki-laki yang mengantarkan dan ada 2 perempuan yang mengantarkan itu tarian itu. Ada mengantar Jadi barisan itu. berpasangan-pasangan gitu atau gimana? Jadi nggak berpasangan, nanti 2 perempuan itu Oke. menghadap, terus 4 laki-laki itu juga pun menghadap. Oke. Jadi kayak gitu teknisnya ya. Iya. Kalau nyanyi suka nyanyi apa? Biasanya suka nyanyi lagu daerah. Lagu daerah. Iya. Berarti nanti di akhir kita bisa nih dengerin suaranya si Tince. Kayak suaranya manis nih kayak orangnya nih. Oke. Sebelum lanjut ke sesi berikutnya, kita saksikan dulu yang satu ini. Cek, Apa? kau tahu tidak sarung perampe? Mana lah aku tahu? Sarung perampe itu kopi caris, daun singkong, buah pepaya, bunga pepaya, sama satu pisang. Kau tahu tidak empat tuh? Aku tahu, tapi nggak Mantap. tahu caranya. Ah, nanti tinggal saja. Nanti festival 28 bahasa, nanti saya masak. Kau tenang, kau tinggal saya rasa nanti. Kau belum tahu makanan itu, kau harus nanti rasa tanggal 28 bahasa nanti. Iya, aku makan penasaran. Tunggu nanti. Nggak masuk untuk aku ya? Oke, tenang. Iya. Deal. Metro Radio, media terintegrasi anak muda. Oke, balik lagi nih sama saya Welly, masih di Metro Radio. Nah, tadi kan di awal aku udah ngasih tahu kalau aku mau ngasih tips nih. Kita bakalan bagi-bagi tips ke kamu yang dengerin radio ini tentang perdamaian. Tapi berdamai dengan diri sendiri. Jadi di era digital ini nih, di era digital ini Tince, apalagi sosial media ya. Seringkali kita itu terkena toxic sosial media namanya. Jadi kita ngelihat sosial media, ngelihat ada wah dia cantik nih, dia putih, atau wah rambutnya lurus kayak gitu. Iya. Atau rambutnya dia keriting terus diwarnain, kok lucu kayaknya gitu. Terus pas kita lihat diri kita di kaca, kita merasa insecure, kita merasa kok kita kayak gini-gini aja, dari kecil sampai gede ya gini-gini aja, rambut nggak diwarnain. Kalau misalkan kulitnya putih ya putih-putih aja, kalau misalkan kulitnya hitam ya hitam-hitam aja, gitu-gitu aja. Kadang kita merasa jadi nggak percaya diri. Gara-gara nggak percaya diri, kadang yang rambutnya rambutnya keriting dilurusin, dan yang rambutnya lurus dikeritingin, kayak gitu kan. Pernah nggak sih kamu punya pengalaman serupa seperti yang tadi aku ceritain kayak gitu? Ya pernah sih.
Semenjak aku mau daftar di SMK Bakti Karya. Oh ya? Iya. Boleh dong diceritain dulu dong. Jadi pertamanya itu sebelum aku rencana untuk masuk di SMK Bakti Karya, aku mau daftar itu di Jawa Timur. Di itu sekolah Katolik yang nggak salah itu SMA Koryesu. Tetapi setelah aku pikir-pikir, aku lihat di video tuh ya, di IG, di Facebook aku lihat, anak-anak Jawa itu putih-putih. Sedangkan kan di Maluku itu kan disebut itu alafuru itu kulitnya itu disebut itu stomatang. Jadi kan di sana itu kayak apa ya, terlalu panas, jadi kulitnya itu hitam. Jadi aku pikir-pikir nih, kalau aku sekolah di sana gimana nih? Tapi aku selalu ngeledekin kakakku itu, aku selalu bilang dia hitam. Nanti kalau ke sekolah di sana gimana? Dia selesai sekolah tuh dia udah pulang aku lihat dia udah putih. Jadi aku udah lihat Kamu dia. sempat iri nggak lihat dia putih? Aku iri sih. Karena dia tuh udah putih, dia udah cantik, aku lihat dia, cantik sekali dia. Jadi dia pulang tuh, aku mau ngomong sama dia, aku grogi. Jadi aku bilang, jangan-jangan aku bicara dengan dia tuh dia pakai bahasa Jawa tuh, aku nggak tahu lagi untuk bagaimana. Jadi aku diam aja. Dia pulang itu, dia tanya, Tinja, iya. Udah aku jalan gitu. Terus mamaku bilang, Tinja kenapa marah sama kakak? Enggak, aku cuman grogi aja dengan dia. Nggak pede ya, nggak pede sama penampilan sendiri ya. Iya. Oke. Jadi aku itu pelosok, jadi ada guru Indonesia mengajar. Jadi aku pada saat mereka bilang mau daftarin aku deh sama kuris itu, aku nggak mau. Aku beribu-ribu alasan aja. Padahal cuman karena Iya, takut di iya, sana karena beda takut, sendiri iya. warna kulitnya. Oke. Jadi aku takut. Jadi aku 1000 alasan sampai mamaku udah terima. Oke, aku bilang aku selamat. Tiba-tiba ada telepon lagi dari kakakku, bilang sama mamaku katanya ada itu sekolah. Guru Indonesia mengajar bilang ada sekolah di Jawa Barat, katanya itu sekolahnya itu SMK Bakti Karya. Jadi mamaku tanya, aku alasan lagi. Aku pikirnya itu kan Jawa pasti putih, jadi aku alasan lagi. Aku nggak mau masuk SMK, aku masuk SMA aja. Terus mamaku bilang, kalau mau masuk SMA ya sudah masuk SMA itu. Aku nggak mau lagi. Tapi kakakku, aku tanya lagi, aku mulai tanya-tanya sama dia. Aku tanya dia, terus dia bilang, enggak, teman-teman kamu nanti kalau sampai di Jawa tuh baik-baik semua. Mereka nggak memilih tuh kamu itu kulitnya gimana, kamu asalnya gimana. Terus kamu muncul nggak rasa kepercayaan dirimu pas itu? Mulai dari itu aku mulai berpikir, malam-malam aku sendiri berpikir tuh, oh iya ya, kalau aku ego gini pasti aku mau mengejar cita-cita aku gimana? Terhambat gitu, terhalang. Iya, terhalang. Jadi aku bilang, nggak usah, aku pergi aja nih. Aku memutuskan untuk pergi. Jadi malamnya mereka tanya aku, Tince ini gimana, mau ini nggak, mau daftar? Aku bilang ya udah daftar. Akhirnya Daftar. Terus pas mau kesini deg-degan nggak? Nanti kulitnya di sana putih-putih, Iya, rambutnya lurus-lurus. jadi tapi itu aku nggak minder itu belum hilang juga. Masih minder? Iya, masih minder. Jadi mau berangkat tuh aku seperti malas-malas aja. Mereka nyuruh aku nyiapin pakaian, aku nggak nyiapin. Aku main aja gitu, main setiap hari dengan anak-anak di kompleksku itu. Atau kurung diri aja di kamar. Jadi mamaku bilang, kamu ini mau sekolah apa enggak sih? Aku bilang, mau sih, mau. Tapi dalam hati, aduh, nanti ketemu yang kulit putih. Iya, jadi mau sekolah, tapi dalam hatiku ini minder dengan ini. Jadi aku mulai ini. Jadi pada saat aku udah sampai di Maluku, aku nggak tahu kalau punya teman juga dari Maluku. Jadi aku dalam hati, aku anak Maluku sendiri. Pasti aku pergi tuh, pasti kulitnya beda-beda, bahasanya beda-beda dengan semua. Pada saat aku malamnya esoknya udah mau berangkat, Pak I nelpon. Pak I bilang ada teman dari Maluku. Kamu seneng nggak pas dibilang Aku udah senang banget. Seneng ya? Oke. Udah senang banget. Udah. Aku nanya, perempuan apa laki-laki? Kata Pak itu perempuan. Sudah, aku seneng, udah kamu senang ada temennya nih, Iya. ada temennya. Tapi itu belum juga hilang rasa minderku, itu belum hilang. Terus pas udah jalan nih dengan ketidakpercayaan diri, dengan warna kulit kayak gitu kan, atau apapun yang ada pada dirimu gitu. Iya. Terus pas sampai ketemu nggak sama teman-teman yang beda-beda, itu rasa percaya dirinya muncul atau malah makin minder? Itu pertamanya itu malah makin minder. Itu minder aja di dalam bis tuh. Juga pertama aku lihat Kak Fandi. Aku pertama lihat Kak Fandi, Kak Fandi putih banget. Aku lihat di dalam bandar tuh, putih banget ya. Katanya Jawa gini ya, putih-putih semuanya. Oke. Terus jadi aku masuk di dalam, Kak Fandi suruh ajak jalan-jalan. Aku jalan-jalan ke perpustakaan internasional. Aku lihat, oh iya ya, ternyata putih-putih mereka semua nih. Jadi tapi aku minder, jadi akunya pakai sweater aja. pakai sweater? Iya, pakai sweater. Panas nggak padahal? Nggak panas, tapi aku pakai aja, pakai sweater karena untuk menutupi gitu. Oke. Minder. Jadi aku udah ini. Jadi pada saat aku masuk di dalam bis malam, jadi aku masuk dalam bis, mereka hidupin lampunya. Aku lihat
wih ada teman-teman Papua, aku lihat kulitku juga, ya aku lebih putih dari mereka ya, mereka minder nggak ya? Itu sempet juga kayak gitu ya, sempet Iya. kayak gitu ya, sampai membandingkan saking nggak percaya Iya, dirinya. udah saking percaya dirinya. Jadi aku langsung minder, aku nggak mau ngomong sama mereka, aku takut kalau mereka tanya-tanya, aku bahasanya Lain gitu. Jadi aku minder juga. Akhirnya aku ya udah aku nggak ngomong, aku duduk aja. Baru teman di sampingku ini dari Maluku juga, tapi aku nggak pernah tahu. Aku lihat kulit mereka tuh putih-putih semua, jadi aku pikir oh iya pasti mereka ini anak dari bagian Jawa nih, jadi putih-putih semua. Jadi aku jadi duduk pun aku sama Reva tuh nggak pernah mau duduk itu lain-lain, harus duduk sama-sama biar kami berdua ini bisa berbahasanya sama. Oke. Tapi si teman-teman yang kami dari Maluku ini juga nggak mau pisah, mereka nggak mau pindah tempat, jadi duduk gitu. Jadi aku nggak ngomong, aku diam aja gitu. Jadi kamu merasa terasingkan padahal kamu nggak diasingkan. Iya. Jadi mereka mulai ajak ngobrol, aku senyum, tertawa aja dengan mereka, kenalan. Tapi aku takut untuk masih berbicara, masih grogi, masih minder dengan mereka. Pada saat kita sampai di sini, aku lihat kenalan dengan kakak-kakak di asrama, aku lihat ih semua putih ya. Aku lihat mereka pulang sekolah lagi teman-teman, ih putih. Aku minder banget. Aku duduk aja dalam kelas tuh, di dalam kamar tuh, aku duduk, aku mulai nangis. Kamu sempet nangis berarti? Iya, sempat nangis. Wah, kenapa sih alasan kamu akhirnya sampai nangis? Kamu merasa sebeda itu sama kita yang di sini, padahal kulit kita sama-sama sawo matang loh. Nggak ada bedanya, kulit ini nggak ada bedanya. Jadi aku mulai nangis. Aku telepon kakakku, aku bilang aku mau pulang. Kakakku bilang, kenapa kamu mau pulang? Kamu kan udah jauh-jauh. Terus aku bilang, aku pede deh di sini. Mereka ngobrolnya, mereka udah itu temannya, mereka lancar. Baru kulit mereka putih, mereka beda-beda dengan aku. Aku gimana nih? Aku nggak bisa. Jadi aku nangis, aku mau pulang. Terus kakakku bilang nggak apa-apa ini aja, tapi aku nggak mau tahu, aku nangis aja dalam kamar gitu. Aku telepon mamaku, aku bilang aku mau pulang. Terus mamaku bilang kamu yakin mau pulang? Tapi dalam hatiku itu aku sih pemikirannya iya aku mau sekolah, tapi gimana nih minderku ini? Jadi selama aku ikut kegiatan sekolah tuh aku masih minder, aku mau berbicara pun aku nggak sulit, pede ya, aku pede. Kayak, duh mereka ngeliat Iya. aku hitam nggak ya? Pasti mikirin gitu ya? Iya, jadi kalau disuruh aku perkenalkan nama, pertama aku masuk tuh mereka perkenalkan nama, aku mau maju, aku bilang aja dalam hati, Tuhan gimana nih, pasti mereka lihat semua kulitku pasti beda dengan mereka. Jadi aku mau berbicara pun sulit gitu. Tapi aku berdoa aja dalam hati, terus aku maju, aku perkenalkan nama. Itu dalam proses itu aku masih grogi sampai pada saat kita mengikuti Peace the Peace. Iya, Peace the Peace. Itu kita salah satu mengajar menerima diri apa adanya. Mulai itu mereka berbicara, aku langsung kayak termenung sendiri, aku seperti renungkan itu, aku nyadar, aku bilang iya ya, kenapa aku grogi? Aku ini kan gambaran Tuhan, dari Tuhan, seharusnya aku mensyukuri itu. Mulai dari itu aku mulai percaya diri. Jadi aku bilang untuk apa aku grogi? Teman-temanku Papua aja nggak grogi dengan kulit mereka. Jadi lebih baik aku mulai bangkit, aku bilang pokoknya aku harus berusaha ke depannya, itu aku harus berani untuk berbicara, hilangkan rasa minderku itu. Berani untuk tampil kayak gitu, menghilangkan minder ya. Pasti kamu nih sahabat metronom juga pernah merasakan hal serupa lah ya seperti Ica. Apalagi kalau kita lihat sosial media kayak yang tadi aku bilang di awal, ngelihat orang kayaknya lebih dari ini, orang kok kayaknya gini. Terus pas kita lihat diri sendiri kok kurang terus rasanya, maunya rambutnya dilurusin atau dikeritingin. Kalau orang Indonesia nih suka pakai sunscreen atau sunblock untuk mutihin kulit, orang luar negeri itu pakai sama kayak kita, pakai body lotion juga, tapi untuk bikin kulit mereka lebih tan, lebih hitam. Itu kayak ngegambarin bahwa kita sebenarnya emang ngelihat orang lain mau jadi orang lain gitu, padahal ya udah dikasih Tuhan kayak gitu, harusnya kita terima kayak gitu kan, Tince? Kayak yang tadi dibilang sama Tince. Jadi mulai sekarang nih untuk teman-teman tadi udah ngedengerin ceritanya Tince, terus silahkan lah kalian mungkin merenungkan juga, selama ini ternyata aku juga kayak gini loh, insecure sama diri sendiri, nggak percaya diri, suka merenung kok hitam ya, atau kok kayaknya putih, padahal kok kayaknya kalau hitam nih eksotis nih kayaknya, kayak gitu. Ya syukuri aja karena emang udah kayak gitu yang diberikan oleh Tuhan. Kita harus mensyukuri apa yang udah diberikan oleh Tuhan kayak gitu. Nah, sebelum lanjut ke sesi berikutnya, mari kita lihat tayangan yang satu ini, dan jangan lupa subscribe di bawah.
media terintegrasi anak muda. Oke, balik lagi bersama saya Welin yang kece dan selalu setia menemani kamu di rumah atau dimanapun kamu berada. Intinya setialah untuk kamu pendengar ya. Oke, kali ini kita balik lagi. Kita akan kupas tentang pengalaman Tince selama di kampung. Boleh ya Tince ya? Boleh dong. Boleh nggak boleh? Harus boleh. Oke, Tince, ada nggak sih selama kamu di kampung pengalaman kamu yang sedih atau seneng atau lucu gitu atau pokoknya intinya membekas lah sampai pas kamu nginget nih, aku mau pulang deh rasanya. Ada nggak? Boleh dong ceritain satu lah ya, satu atau dua atau pokoknya yang berkesan lah, yang berkesan. Yang berkesan. Iya. Iya sih ada yang yang berkesan untuk aku sampai aku di sini rasanya beda. Aku ingin pulang Maluku. Apa tuh? Seperti di sini aku biasanya suka ketawa, suka ceria tuh. Tapi dalam hatiku itu aku selalu pengen pulang. Jadi aku suka ketawa-ketawa itu biar aku nggak usah ingat itu untuk pulang itu. Tapi aku harus bertahan di sini untuk menggapai cita-citaku. Apa sih kejadian menarik yang sering kamu ingat di kampung halaman? Apakah itu acara-acara daerahmu atau ketika kumpul keluarga atau pengalaman masa kecil sampai kamu tuh rela pura-pura ketawa gitu? Itu aku selalu ingat itu biasanya itu main voli bareng sama teman-teman. Suka ikut kegiatan kalau di kampung itu kegiatan apa tuh aku itu suka itu ikut kegiatan. Terus aku ikut kegiatan sejarah gitu. Jadi menceritakan sejarah. Jadi sejarah itu yang membuat aku tertarik. Aku suka dengar terus. Tapi di sini aku nggak tahu dengar lagi. Kalau gitu boleh nggak ceritain satu sejarah tentang Maluku? Maluku mana tadi? Maluku Tenggara. Maluku Tenggara bagian barat. Maluku Tenggara lebih tepat gimana nih? Sahabat metronom, kamu paham nggak maksudnya? Maluku, kebayang nggak nih? Maluku Tenggara, tepatnya di bagian barat. Daerah apa? Daerahnya itu Tanimbar. Tanimbar, oke. Intinya gitulah ya kira-kira teman-teman. Oke, ceritain sedikit tentang sejarah di Tanimbar atau adat-adat di Tanimbar yang kamu ingat sampai sekarang dan bikin kamu makin cinta sama Maluku Tenggara gitu. Iya, jadi adat di Tanimbar itu disebut itu Duan Lolat. Apa? Duan Lolat. Oke, iya. Duan Lolat. Iya, dan di situ ada desa yang selalu yang disebut itu Panas Piala, yang dari desa satunya ke desa yang lain untuk macam menjalin silaturahmi. Jadi disebut itu ada yang disebut Koratutul dan Urtatan. Koratutul dan Urtatan. Ceritanya ini manusia atau gimana? Iya. Jadi ceritanya itu pada zaman dahulu tuh leluhur kami tuh ada yang bertengkar karena itu perbatasan wilayah. Jadi setiap harinya itu mereka bertengkar sampai banyak korban. Rebut-rebutan gitu. Iya, ini daerah saya, ini daerah saya, nggak ada yang jadi nggak ada. Urtatan bilang itu kekuasaannya. Tetapi yang Koratutul juga tidak terima. Jadi setiap harinya itu mereka bertengkar sampai menelan korban. Jadi karena udah pusing dengan setiap harinya ada korban, terus kayak perang saudara gitu. Nggak tahu mau mengatasinya gimana. Seorang perempuan dia merelakan dirinya untuk dibelah. Wah, ternyata ceritanya lumayan ini ya. Iya. Sedih gitu. Gimana? Jadi wanita itu rela untuk dirinya dibelah menjadi dua. Jadi sebelahnya untuk Urtatan dan sebelahnya lagi untuk Koratutul. Jadi semenjak itu damai itu di daerah itu. Dari semenjak itu karena kejadian itu damailah. Wah, lumayan ini juga ya. Ini loh ternyata tadi apa namanya? Urtatan dan Koratutul. Itu cerita di daerah Maluku Tenggara. Selain itu ada lagi nggak adat-adat lain yang ya seru-seru dan membekas di ingatanmu gitu? Itu seperti kita penyambutan kedatangan tamu itu melalui adat juga. Itu dengan tarian. Nama tariannya apa nih? Itu ada 2 tarian di Maluku, itu ada 2 tarian. Yang pertama itu Nabar Ilaah. Ini dinarina sama cowok atau sama cewek? Jadi digabung dua-dua. Cowok cewek berarti yang nari. Tapi kalau Nabar Foruk itu perorangan, jadi sendirian. Jadi kita mengartikan nyanyikan itu dalam bahasa daerah
terus nanti kita artikan dalam bahasa Indonesia. Ada nggak sih cerita di balik si tarian ini? Kenapa tarian ini bisa ada, atau kenapa ketika menyambut tamu harus dengan tarian ini? Itu menyambut tamu harus dengan tarian itu karena itu udah kebudayaan. Oke. Kamu pernah nggak dari ini, atau kamu tahu nggak tariannya gimana nih? Tahu karena aku sering lakukan Sering. itu. Oh, jadi kalau ada tamu ke kamu yang datang, Iya. kamu akan menarikan itu untuk menyambut. Nah, jadi kamu sahabat metronom, kalau kamu ke Maluku Tenggara, ke Tanimbar, bakal disambut sama Tince yang manis ini. Oke, selain itu ada lagi nggak tarian lain? Ada yang pakai musik yang dinamakan cakalele. Cakalele, oke. Itu cowok cewek juga tuh, cakalele. Iya. Teknisnya kayak gimana? Berapa orang sih dalam si tarian cakalele ini? Itu terserah mau berapa orang. Jadi itu tergantung. Dan juga itu alat-alatnya itu berbeda. Ada yang bawa disebut itu tipa yang gendang itu, terus ada yang bawa pedang. Oh, tapi pedangnya bohongan dong ya? Iya. Kira beneran. Terus dia lagi nyambut tamu, nggak sengaja. Jadi nantinya ceweknya itu tarian di depan itu tempat aja, nanti itu laki-lakinya itu nanti yang gerak-gerak. hilang. Iya. Oh, berarti perempuannya diam, baru laki-lakinya yang mondar-mandir gitu lah istilahnya. Oke, itu tarian udah, terus sejarah udah. Di kampung halaman sendiri ada nggak sih kesulitan yang kamu hadapi selain adat-adat tadi ya, adat-adat, kebudayaan, kebiasaannya Tince? Ada nggak sih hal-hal yang menjadi penghalang juga selama di kampung? Entah itu akses jalan, akses air, ataupun pendidikan gitu, ada nggak? Kalau boleh ceritain sedikit. Kalau akses pendidikan sih ada, karena di Tanimbar itu kekurangan guru. Meskipun itu guru dari itu kampung itu, tapi kekurangan. Karena itu keperluan mereka ke kota. Oh, jadi mereka jadi kalau misalnya ada pemuda nih ya, pemuda di sana, dia nggak ngajar di desanya gitu. Iya. Tapi ke kota. Iya. Jadi, tapi kamu tetap sekolah kan di sana, tetap sekolah. Sekolah. Jadi pengajarnya dari mana? Jadi apa ya? Kita itu sendiri aja yang belajar. Kadang itu kita ke sekolah jam 7 itu, jam 7 kita ke sekolah. Ya. Jadi kita nunggu guru sampai jam 10, kalau nggak ada guru berarti dipulangkan saja. Oke. Nah, kamu berangkat jam 7, pulang jam 10. Aslinya pulangnya jam berapa? Jam 12. Aslinya jam 12, tapi karena nggak ada guru, akhirnya jam 10 pulang. Iya. Tapi bukan bolos tuh. Iya. Tapi dipulangin. Emang dipulangin. Selama dari jam 7 sampai jam 10, kegiatan kamu dan teman-teman tuh apa aja? Itu kita pengurus OSIS itu harus standby di kantor, kita harus menyimpan kantor, harus rapikan. Oke. Jadi kita harus mengawasi anak-anak itu untuk membersihkan. Berarti kamu termasuk dari OSIS juga? Iya, saya dipercayakan menjadi wakil OSIS. Wah, keren banget ya sahabat metronom. Tince ini wakil ketua OSIS di sekolahnya di Maluku Tenggara. Maluku Tenggara kan ya, Maluku Tenggara. Nah, kemarin si Ica itu cerita kalau dia sama seperti kamu, tenaga pengajarnya kurang. Jadi dia sekolah datang kayak biasa. Bedanya dia pulang ketika emang waktunya pulang. Kalau kamu kan ada OSIS yang ngebimbing gitu, ngawasin, misalnya nggak ada guru, oke kita beres-beres gitu. Tapi kalau si Ica ini emang ya udah nggak ada guru pulang ya waktunya pulang kayak gitu. Nah, selain beres-beres ada kegiatan lain nggak, atau mungkin kalian diskusi gitu atau main bola voli yang tadi kayak kamu bilang? Jadi kebiasaannya itu kalau nggak beres-beres itu kita itu ngajak teman-teman yang lain tuh kita itu olahraga senam pagi, selesai itu kita bisa main bola. Oke. Atau ada yang kerja tugas, ada yang belum mengerti, ditanya kepada kita yang udah ngerti itu, kita kasih penjelasan ke mereka, terus mereka sendiri yang mengerjakan. Oke, itu dalam hal sekolah ya. Tapi untuk hal lain kayak akses mungkin air atau jalan itu nggak ada masalah tuh kayak gitu. Iya, kalau airnya nggak ada masalah karena di Maluku Tenggara itu masing-masing keluarga itu udah punya penampung air. Jadi pada saat hujan itu mereka udah menampung air. Jadi ketika musim kemarau nggak kesulitan air. Iya. Oke. Kalau jalan juga seperti Kak Ica itu karena masih rusak-rusak juga jalannya. Jadi kita ke kota aja itu perlu waktu karena itu jalannya kolam-kolam. Kolam-kolam ini apa nih kolam-kolam? Sahabat Metrum yang lagi ngedengerin kamu, kolam-kolam apa sih pasti gitu? Jadi lubang-lubang. Oh,
jadi jalannya bolong-bolong gitu ya, Iya. yang kalau dilewatin entah itu becek, Iya. entah itu bisa aja banyak sangkut kayak Iya, gitu jadi ya. kalau hujan itu kita bisa bermalam di jalan. Wah, ampun. Wah, ternyata segitu pantangan si Tinca untuk sampai ke kota aja, dia bahkan bisa nginep di jalan. Jadi sahabat metronom yang masih, untuk kamu nih yang masih kejebak macet di jalan atau masih kena lampu merah aja udah aduh kok lama banget sih, masih ada loh Tinca yang harus bermalam hanya karena hujan ketika di jalan. Nah, itu tadi cerita Tinca selama di kampung ya. Sebelum kita lanjut, kita lihat dulu yuk tayangan yang berikut itu. Oh iya, jangan lupa ya subscribe di bawah ini. Subscribe. Ooh. Baby, I need you in my life, in my life. Please, babe, don't go switching sides, switching sides. I swear this is where you reside, you reside. Please, babe, don't go switching sides, switching sides. Metronom Radio, media terintegrasi anak muda. Balik lagi bersama saya Welin yang masih menemani santai kalian selama beberapa menit ke depan. Tadi kita udah bahas nih tentang si Tinca dan kampung halamannya, tentang tarian-tariannya, tentang ya sedikit kampungnya lah, jalanannya, bagaimana dia sekolah. Kali ini kita akan tanya Tinca tentang pengalaman dia bertoleransi serta cita-citanya untuk dirinya dia sendiri dan untuk Indonesia tentunya. Sebelum itu, tadi kita dapat salam dari Febri asal Bengkulu. Dia titip salam untuk seluruh sahabat metronom dari seluruh Indonesia dan tentunya sahabat-sahabat yang dari Bengkulu, Sumatera dan sekitarnya lah ya. Oke, kita lanjut nih. Tinca, boleh nggak sih kamu, kan kamu pas kesini nih, ketemu sama teman-teman yang beda ya, kayak yang tadi kamu ceritain, ada orang Papua, ada orang Jawa kayak gitu. Pas kamu ketemu sama mereka, pengalaman toleransi apa yang emang langsung kamu rasakan gitu? Pengalaman toleransi aku itu seperti menghargai sesama. Oke, contohnya nih, contoh kejadian yang kamu kayak, oh jadi Indonesia emang beragam ya, kita tuh emang harus saling menghargai kayak gitu. Iya, contohnya itu baru datang aku nggak tahu itu kan ada teman-teman yang beda agamanya, kepercayaannya. Oke. Jadi pada saat itu kalau udah di asrama tuh ada yang membaca kitabnya itu. Tapi mereka tanya dulu kepada aku. Mereka tanya aku keganggu nggak sama mereka tuh. Oh jadi di asrama mereka membaca kitabnya terus tanya ke kamu, Iya. kamu keganggu nggak Iya. gitu? Oke. Dan pada saat kalau aku lagi membaca kitabku itu, mereka juga kalau berbicara tuh mereka pelanin, mereka Oke. menghargai itu. Jadi saling menghargai ketika satu sama lain lagi beribadah gitu ya. Iya. Kamu lagi beribadah, temanmu menghargai gitu. Temanmu lagi beribadah, kamu pun mengerti gitu. Iya. Oke. Selain itu ada lagi nggak yang lain? Kebudayaan juga. Kebudayaan. Iya. Oke. Seperti cara budaya berbicaranya. Budaya berbicara. Pasti beda dong ya, nada, Iya. intonasi kayak gitu. Iya. Ada nggak pengalaman menarik di sini? Ada biasanya seperti teman-temanku itu kebanyakannya Sunda. Jadi merekanya bicara itu pakainya itu abi. Akunya dalam hati, abi itu apa? Kamu bingung? Iya. Abi apa? Oke. Terus gimana? Kamu kan bingung nih. Abi itu apa ya? Abi itu apa? Kamu tanya atau kamu diem aja sampai akhirnya mereka kasih tahu kamu sendiri? Jadi aku diam. Pertamanya aku dengar itu aku diam. Aku pikir dulu abi itu apa ya? Ya? Sampai ini aku nggak bisa diam lagi. Aku udah tanya. Saking penasarannya. Iya, Ya, saking penasarannya. Oke. Aku mulai tanya, abi itu apa sih? Kalian bilang abi. Aku nggak tahu. Jadi mereka bilang, baru mereka jelasin. Ke aku itu katanya abi itu saya. Oke. Jadi aku pikir, aku dalam hati, oh abi itu saya. Kalau di Maluku kan abi itu kan beta. Jadi aku, oh beda ya. Jadi kalau aku berbicara mereka nanya. Kalau aku lagi teleponan tuh mereka nanya, Tince itu kenapa? Artinya apa tuh? Tapi mereka nggak pernah jelek-jelekin. Oke. Jadi saling menerjemahkan satu sama lain gitu, kayak nanya-nanya gitu Iya, lah jadi ya. kalau mereka udah mau
berbicara mau pakai itu budayaku, bahasa budayaku, mereka nanya gimana, Tince, kalau di Maluku ini cara berbicaranya seperti apa, kalau aku dalam bahasa Malukunya apa, jadi aku bilangin. Kalau aku juga kalau mau nanya aku nggak tahu, aku bilang lagi, aku nanya lagi ke Jadi mereka. saling ngasih tahu, saling Iya. memberikan informasi. Jadi gitu, untuk kamu nih yang ngedengerin, kesalahpahaman itu memang muncul ketika kita tidak saling mau tahu gitu ya, Iya. kayak oh ya udah dia begini, ya dia begini, aku begini kayak gitu. Jadi perbedaan itu emang harus dipertemukan. Iya. Setuju nggak? Setuju. Perbedaan itu emang harus dipertemukan, karena ketika ditemukan maka akan kelihatan tuh bedanya di mana kan. Iya. Akan kelihatan bedanya di mana, dan ketika ketemu perbedaan itu, ketika menghadapi hal yang berbeda, maka kita harus tanya juga dong supaya nggak terjadi kesalahpahaman. Bisa aja kalau misalkan kamu mikirnya gini nih, dia ngomong abi-abi apa dia ngomongin aku, bisa aja kan kalau Iya. kita nggak tanya, bisa aja kita berpikiran kayak gitu. Jadi emang kalau kita misalkan bertemu dengan teman yang beda daerah, apalagi Indonesia ini multikultural banget, kita ketemu sama orang yang bahasanya beda sama kita, kalau nggak tahu ya tanyain aja, itu kan bisa jadi apa ya, informasi buat kita gitu, nambah-nambah bahasa, hitung-hitung kayak gitu. Nah selain itu aku juga mau tahu dong tentang cita-cita kamu. Kan kamu kesini pasti untuk meneruskan pendidikan, mendapatkan ilmu pengetahuan untuk menggapai cita-citamu kayak gitu kan. Apa sih cita-citamu yang ingin kamu raih gitu? Ya, jadi aku mau masuk SMK itu aku selalu berpikir, karena cita-citaku dari aku kecil sampai besar tuh nggak pernah berubah. Oh ya? Jadi aku mau masuk Jadi SMK. konsisten gitu ya? Iya, konsisten. Oke. Jadi aku aku dalam hatiku berpikir, aku kalau masuk SMK, tapi ada nggak aku cita-citanya di luar pelajaran, seperti luar pelajaran SMK gitu, prakteknya gitu, aku di luar. Terus gimana nih? Tapi aku nggak pernah putus asa dengan itu. Jadi cita-citaku itu menjadi polwan. Oh, jadi kalau bisa dibilang ini nggak searah dong ya? Iya, nggak kamu searah. polwan tapi masuknya SMK. SMK. Tapi tetap itu masih Iya. polwan, masih belum oh ternyata di SMK misalnya nih jadi produser enak nih, atau jadi sutradara enak nih, Iya. masih belum Iya. ini ya, belum terganggu ya Iya, cita-citanya. belum terganggu. Oke. Cita-citamu jadi polwan dan itu konsisten dari kecil. Iya. Selain cita-cita untuk dirimu sendiri gitu, ada nggak sih cita-cita kamu untuk Indonesia gitu? Cita-cita aku untuk Indonesia itu semoga aku bisa lebih membangun Indonesia lebih maju, terutama di kampungku itu. Jadi kamu setelah dari sini, setelah amin gitu jadi polman ya, Amin. amin. Ayo sahabat metronom, kita semua harus mengaminkan Tince agar bisa meraih cita-citanya. Nah, setelah jadi polwan, misal amin jadi polman tadi, atau kalau enggak juga ya enggak masalah Iya. dong, kamu akan pulang ke kampungmu gitu, ngebangun di sana agar Indonesia lebih maju kayak Iya. gitu. Oke, jadi gitu sahabat metronom, Tince nantinya akan kembali lagi ke kampungnya setelah lulus dari sini. Apalagi selama di sini dia diajarkan nilai-nilai perdamaian kan ya. Iya. Terus udah ketemu perbedaan dan merasakan perdamaian itu Udah. sendiri, dia akan kembali ke kampungnya, mungkin membagikan pengalamannya selama di Pulau Jawa selama 3 tahun nih. Tince bakal 3 tahun di sini. Tince bakal ngebagiin pengalaman-pengalamannya ke teman-temannya. Nah, untuk teman-teman semua sahabat metronom, kamu yang ingin merasakan hal serupa dengan Tince, boleh banget malah main ke Bakti Karya, berkunjung, kenalan sama kita, sharing-sharing kayak gitu. Nah, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, kita saksikan dulu yang satu ini. Sebelum itu, follow dulu dong Instagram SMK Bakti Karya Parigi di @SMK Bakti Karya Parigi dan juga @kelasmultikultural. Jangan lupa kunjungi website kami di www.sbk.sch.id untuk melihat kegiatan-kegiatan SMK Bakti Karya Parigi. Dan satu lagi, subscribe di bawah ini. Guru terbaik adalah pengalaman. Pengalaman terbaik adalah kegagalan. Jadi, jangan takut gagal, karena gagal akan memberikan pelajaran terbaik dalam hidup kita. Tapi, kita juga nggak harus gagal loh untuk dapat pengalaman terbaik itu. Kita juga bisa belajar dari pengalaman gagal orang lain.
dan menjadikan pelajaran berharga untuk diri kita sendiri. Syukurilah segala hal yang pernah terjadi dalam hidupmu, termasuk kegagalan hidup. Karena skenario dari Allah tak mungkin ada yang berujung kesia-siaan, melainkan terdapat banyak hikmah dan pelajaran yang ingin Dia berikan kepada kita. Teruslah semangat untuk belajar dari guru terbaik kita, yaitu pengalaman hidup kita yang penuh kegagalan. Metro Radio, media terintegrasi anak muda. Oke, balik lagi bersama saya, Welin, yang kece ini. Asik yang kece. Oke, kita akan lanjutkan perbincangan kita tadi. Kita akan lanjut ke bahasa nih, bahasa. Aku juga penasaran nih, Tince, bahasa kamu di sana. Aku juga mau belajar lah ya, sedikit-sedikit kayak gitu. Boleh nggak sih kamu kasih tahu dulu bahasa, misalnya, aku mau makan. Kalau bahasa sehari-hariku, aku mau makan itu. Kalau bahasa sehari-hari itu, beta mau makan. Beta mau makan. Iya. Oh, jadi kalau di timur emang beta aja ya? Iya, beta. Aja. Tapi kalau kebudayaannya itu, ya ame nafnaan. Ya ame Nafnaan. nafnaan. Nef Naf. atau naf? Nafnaan. Ne ame nafnaan. Itu artinya aku mau makan. Kalau jawabnya misalnya aku mau makan, terus makan apa gitu, orangnya nanya mau makan apa gitu. Kalau mau nanya itu mua nafaka'a. Mua Afaka. apakah? Mua Oke. apakah. Sobat metronom, mau apakah? Ya, aku tanya nih, sobat metronom, karena ini udah siang, kamu udah makan belum sih, sobat metronom ya? Silakan Titi disapa, udah makan belum, ditanya dulu. Hai. Mie nifnan rak. Tewah ulobin. Itu artinya apa tuh? Lebih bingung lagi nih. Itu artinya hai. Kalian udah makan belum? Oh, jadi beda lagi ya berarti kalau Iya. ditambahin katanya di depannya. Iya. Tapi secara bahasa gitu, kalau aku apa bahasanya? Aku Heeh. ya a. Ya A. Iya. Kalau kamu? Oa. Ya aku, ya A, Oa, kamu. Kamu. Oke, kayak gitu. Jadi nih tip untuk kalian yang mau berkunjung ke kampungnya Tince, Maluku Tenggara, bagian barat, lebih tepatnya Tanimbar. Tanimbar. Jadi kalau aku itu Oa. Oa. Kalau Iya. kamu? Kamu owa. Oh, kamu Ya, Oa, aku saya. A. Jadi kalau misalkan ke sana, tapi jangan datang-datang tiba-tiba nanyain makan kayak tadi, kan nggak lucu. Iya. Oke gitu, berarti itulah ya bahasa. Nah, kita udah tahu-tahu dikit nih, sahabat metronom, tentang bahasanya Tince. Tadi di awal Tince sempat bilang dia hobi nyanyi. Wah, berarti bisa nyanyi ya? Bisa nyanyi. Boleh dong kita dengerin dikit Tince nyanyi lagu asal Maluku Tenggara. Ada satu lagu sih yang sering aku suka nyanyi sampai sekarang, yang biasanya aku terjemahkan itu aku suka nangis Oh ya? kalau dengar lagu itu. Emang sebelum kamu nyanyi nih, lagunya tuh tentang apa sih? Lagu itu tentang perjuangan seorang anak didik yang merelakan untuk meninggalkan kampungnya itu, dia merantau untuk menggapai cita-citanya Oh, itu. sesuai banget dengan Tince ya. Jadi kamu kalau Iya. dengerin itu di sini suka terharu gitu, Iya, suka tersentuh. terharu. Oh, jadi sedih. Sobat metronom, kamu jangan nangis ya. Nanti diem-diem sambil dengerin, meluk bantal, ambil bantal, terus nangis deh. Oh, jangan, gak apa-apa. Tapi gak apa-apa sih. Kalau mau nangis juga gak apa-apa kayak gitu. Nah, silakan dong Tince, ayo kita nyanyi. Aku mau dengerin juga suara kamu, silakan nyanyi. Ralangan falak roak mandol nuhu mau udawaning wawaat na anu raroa uslaun talik roak di nurenang renang oyamang urang ewaring biratinemun welik nemu tiraroak dek mu blufang ne barai tawek nilolin dawandain welik tesian telolin nuhu mau ni ban-bana nang kralangin falakwatan tahang watan walik nesian
Bagus banget teman-teman. Coba bayangin kalau aku yang nyanyi, itu bisa-bisa ini speaker nih, semua alat-alat yang di sini tuh hancur ya, hancur semua pokoknya. Kamu memang jago nyanyi ya. Itu sedih banget Enggak kelihatan juga. tadi kalau kalian merasakan Tince itu nyanyinya tuh dihayati banget. Ampun, jangan nangis Tince. Nggak apa sih kalau menangis nggak apa-apa. Tapi nanti selesai siaran baru nangis. Oke. Kita di akhir nanti bakal diputerin lagunya. Kalau boleh tahu tadi judulnya apa ya? Ralangin falak roak. Ralangen, Falak roak. Ralangen, Palak, Roa. Roa. Oke. Artinya kalau dalam bahasa Indonesia? Hatiku atau aku sudah memutuskan. Oh, hatiku sudah memutuskan. Oh my god. Ini lagunya emang menyentuh hati banget ya. Semoga sahabat metronom di sana ikutan merasakan kemudian menangis gitu. Atau yang sedang merantau gitu, oh ya teringat gitu cita-cita dari awal itu emang untuk mendapatkan pendidikan atau ilmu pengetahuan. Jadi semangat terus untuk sahabat-sahabat metronom atau kamu yang sedang merantau dan belajar untuk menjadi mandiri kayak gitu ya Tinca ya. Nah, gak kerasa nih udah hampir 1 jam aku dan Tinca menemani sahabat metronom. Kita udah mulai ngebahas dari Tinca, kampungnya Tinca tadi, tentang jalan-jalan yang berkolam-kolam ya tadi itu, terus tentang tariannya, tentang tadi lagunya juga kita juga udah tahu beberapa bahasa Maluku Tenggara kayak gitu. Saatnya saya Welin pamit undur diri. Gak kerasa udah hampir 1 jam kita berbincang-bincang tentang budaya serta daerah Maluku Tenggara ya. Sekarang waktunya kami pamit undur diri. Jangan lupa saksikan cerita anak bangsa lainnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.